Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Puspita Dewi selaku dosen S1 Kebidanan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. Pada topiknya yaitu manajemen laktasi dan juga teknik menyusui yang efektif. Kenapa materi ini sangat penting? Karena berkaitan langsung dengan upaya yang nanti juga sebagai peningkatan keberhasilan ASI eksklusif. Baik, untuk capaian pembelajaran, capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar menyusui dan melakukan edukasi teknik menyusui berbasis evidence base. Jadi nanti teman-teman setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis proses laktasi pada ibu nifas, kemudian menjelaskan teknik menyusui yang benar, dan juga mengidentifikasi masalah dalam menyusui, dan yang terakhir bisa memberikan edukasi kepada ibu secara tepat. Pembelajaran ini juga mendukung CPMK ke-48 dan juga CPMK ke-49, di mana nanti mahasiswa akan menganalisis secara fisiologis, kemudian nanti akan berintegrasi asuhan yang berbasis dengan evidence base. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan nanti juga ada edukasi diskusi interaktif, kemudian ada PBL, problem based learning, dan juga ada demonstrasi pastinya. Oke, untuk penilaian nanti yang ada pada mata kuliah ini yaitu saya akan menilai dari keaktifan diskusi mahasiswa, ketepatan analisis kasus yang dilakukan oleh mahasiswa, dan juga kemampuan mahasiswa dalam mengedukasi. Baik, sebelum memasuki ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, kiranya menurut kalian kenapa sih masih banyak yang gagal untuk melakukan ASI eksklusif? Ada yang tahu jawabannya? Ya, boleh Viola. Tidak tahu cara menyusui yang benar. Yang lain? Saya Bu, karena kurangnya dukungan dari keluarga. Oke, ada lagi? Saya Bu, mungkin cemas sama rasa takutnya stres. Bagus. Saya Bu, karena banyak yang belum paham tentang ASI eksklusif. Oke, baik. Dari semua jawaban tadi sudah bagus sekali. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Nanti akan kita bahas semuanya di sesi akhir. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan terkait fisiologi dan adaptasi menyusui. Tadi beberapa jawaban dari teman-teman, salah satu alasannya adalah di sini ya, sehingga pengetahuan, pemahaman dari pasien atau dari bidannya itu juga harus tahu. Nah, menyusui ini adalah proses biologis yang kompleks yang melibatkan interaksi antara beberapa sistem, yaitu ada sistem endokrin, ada hormon ya, kemudian ada sistem saraf. Di sini refleks dari si bayinya, ada rotting, sucking, swallowing ya, kemudian ada sistem mekanisme. Ini juga terfokus pada hisapan bayi. Adanya interaksi tadi ya, menyampaikan bahwa ibunya stres, tidak ada dukungan keluarga ya. Nah, salah satunya sistem mekanik ini. Nah, sekarang kita bahas kenapa ya, dari beberapa hormon di awal ada mekanisme hormonal, ada prolaktin, oksitosin, dan juga ada feedback inhibitor ya. Nah, di sini untuk program atau dari hormonal prolaktin ini sendiri ya, ini diproduksi di hipofisis anterior. Jadi hipotalamus kita itu akan berpikir di mana dia akan berfungsi untuk merangsang produksi ASI-nya. Ya, dia akan berpikir bahwa oh, saya harus bisa menyusui nih gitu ya. ASI saya harus keluar, harus banyak. Nah, selain dia berpikir ada hormon itu, maka ada juga dipicu oleh hisapan dari si bayinya. Hisapan bayi ini juga nanti akan meningkatkan produksi dari ASI. Kemudian ada oksitosin. Kalau oksitosin ini diproduksi di hipofisis posterior ya, dimana di sini menyebabkan ada kontraksi dari sel myoepitel, dimana nanti ada refleks let down-nya. Jadi ASI ini akan keluar secara banyak ya. Kemudian ada feedbacknya. Kalau feedback ini maksudnya gimana? Jika payudara ini dikosongkan, produksi ASI-nya akan menurun ya, sehingga dia akan terisi lagi. Ya, nanti ketika menyusui bayinya ini harus
gantian ya, kanan kiri, sehingga dapat kita simpulkan bahwa produksi ASI ini sangat bergantung pada apa? Ya, supply demand-nya. Jadi semakin sering dikosongkan maka semakin banyak yang diproduksi. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah. Ya, jadi ada berapa hormon tadi? Oke, kemudian ada feedbacknya ya, tapi feedbacknya itu maksudnya bukan dari hormonnya, tapi hormon utamanya ada di prolaktin dan oksitosin. Oke, nah sekarang di sini kita membahas tentang manajemen laktasi, di mana upaya untuk mendukung keberhasilan menyusui tadi. Ya, awalnya ada dari inisiasi menyusu dini. Kapan ini dilakukan? Yes, segera setelah bayi lahir. Kemudian ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan tanpa memberikan susu formula, makanan tambahan apapun ya. Kemudian tadi jawaban dari Viola ya, nggak tahu cara menyusuinya ya Vio ya. Nah, ini adalah teknik menyusui yang benar. Tadi ada juga ya dukungan keluarga. Nah, ini sebenarnya faktor penghambat ketika memang tidak bisa dilakukan ya, sehingga nanti teman-teman sebagai bidan ya ini akan memberikan edukator, konselor, pendampingan ibu yang memberikan dari poin 1 sampai 4 itu tadi, sehingga itu yang harus teman-teman pahamkan gitu ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Di sini adalah faktor-faktor juga yang akan menghambat ya, faktor dari bayinya dan juga dari ibunya. Kalau ibu biasanya lebih ke putingnya datar ya, kemudian payudaranya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak masalah karena semakin banyak bayi menghisap maka semakin banyak produksi ASI-nya. Nah, ini ya kalau faktor dari bayi ketika bibirnya sumbing ya, ini akan menghambat untuk hisapannya ya, akan mengganggu hisapan bayi. Ya, dampaknya apa? Bayi tidak bisa menyusui secara efektif, tidak bisa menghisap secara efektif, kemudian ASI-nya juga tidak optimal keluar, dan juga faktor risiko untuk gagal menyusuinya tinggi ya. Nah, di sini saya ada soal kasus ya, biar teman-teman bisa berpikir secara analisis ya. Seorang ibu nifas hari ketiga mengeluh ASI belum keluar lancar dan bayi sering menangis. Nah, menurut teman-teman apa penyebabnya? Boleh didiskusikan terlebih dahulu ya. Oke, tadi sudah dibagi ya, 2 kelompok ya. Saya mau tanya dari kelompok 1 dulu, jawabannya apa? Kemungkinan teknik menyusunya salah. Teknik menyusunya salah. Sangat baik. Oke, ada tambahan mungkin dari kelompok 2? Mungkin karena kelemahannya kurang tepat. Bagus ya, sangat tepat. Oke, setelah ini saya akan jelaskan lagi ya. Ini berarti teman-teman sudah paham ya untuk pemahaman di awal materi. Oke, saya akan jelaskan lagi. Oke, saya ingin menanggapi satu kelompok dulu ya. Tadi jawabannya terkait teknik menyusui yang benar. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa saja sih teknik menyusui yang benar itu? Yang pertama yaitu pastikan mulut bayi terbuka lebar. Kemudian yang kedua yaitu dagu menempel, dan yang ketiga yaitu tidak terasa nyeri. Ih, baik sekali ya. Bu Yu menambahkan sedikit ya, bahwasanya tadi tidak hanya dagu yang menempel, tapi juga areola ibu itu juga harus sebagian masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian bayinya juga tampak tenang ya, dan juga hisapannya baik gitu ya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Terima kasih. Ya, ini adalah beberapa pose atau posisi untuk ibu menyusui ya teman-teman ya. Jadi selain bayinya hisapannya efektif, kemudian diusahakan ibunya ketika menyusui itu juga merasa nyaman, sehingga tidak gampang untuk ibu itu capek atau pegel ya ketika menyusui. Nah, ini ada beberapa pose tiduran ya, kemudian setengah miring seperti itu ya, rebahan yang agak miring, kemudian di sana pose menggendong dengan 1 tangan dan juga 2 tangan
Ya, nanti saya minta kelompok tadi ya yang belum menjawab bisa mempraktekkan. Di sini saya ada pantun. Ya, nanti saya minta teman-teman untuk memperagakan di pantun ini. Kita ya, siap ya? Siap, oke. Teman-teman, saya di sini akan mencontohkan cara menyusuinya dengan benar. Yang pertama, suruh ibu dan bayinya sejajar. Lalu sebelum menyusui, pastikan mulut bayi terbuka lebar sebelum dimasukkan ke areola. Baik, sudah bagus ya. Untuk perlekatannya hanya saja nanti posisi dari Mbak Glory kalau bisa kontak mata dengan si ibu ya, dan juga bisa memberikan rasa empati kepada ibu gitu ya. Ketika ibunya ini kan agak bingung ya bahwa dia tuh nggak bisa menyusui gitu. Itu sih ya, sudah bagus Mbak Glory, terima kasih. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah belajar terkait teknik penyusui yang baik dan benar ya. Nah, sekarang Bu Wi ingin mengimplementasikan hasil hibah ya penelitian Bu Wi terkait pijat oksitosin dengan alat low laser terapi. Nah, ini alatnya bisa teman-teman gunakan, dan ini juga sudah ada beberapa bidan ya yang menggunakan ini, sehingga nanti teman-teman bisa mencoba untuk melakukan juga ya. Jadi di sini teman-teman sebelum melakukan pijat oksitosin ini harus kita berikan sinar dulu. Nah, ini juga dari sinar ini nanti tetap diberikan sedikit sentuhan massa seperti itu ya pada punggung ibu ya, nanti dilanjutkan dengan pijat oksitosin. Nah, ini nanti setiap kali gerakan nanti dilakukan 5 menit ya, di bagian kanan nanti 15 menit, di bagian kiri 15 menit, sehingga nanti total ada 30 menit yang dilakukan itu ya, beserta dengan nanti pijat oksitosinnya. Ini membantu untuk meningkatkan produksi ASI begitu ya teman-teman ya. Nanti boleh salah satu nanti akan mencoba, silahkan. Ya, bagus. Turun ke bawah ya sampai ke ini pas tali ininya ya, BH-nya ya. Nah, oke, dilanjutkan di sini coba Rizka. Oke, cukup. Ya, nanti bisa belajar dengan membaca SOP-nya lagi ya. Terima kasih Rizka, silahkan duduk kembali. Baik, kita refleksi dulu ya biar lebih rileks, karena tadi sudah seharian mendapatkan pembelajaran tentang menyusui ya dan juga laktasi. Saya ingin tahu apa saja sih yang sudah dipelajari hari ini. Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, Glory, silakan. Oke, bagaimana penerapannya nanti pada praktek? Ya. Kami akan memberikan edukasi secara langsung kepada ibu nifas. Bagus, berarti teman-teman ketika capaian pembelajaran tadi yang saya sampaikan di awal bisa dipenuhi semua ya. Harapannya sampai ke edukasi evidence based, teman-teman bisa memberikan secara nyata untuk aplikasikan kepada pasien.
Baik teman-teman, tidak terasa ya sudah di akhir pembelajaran. Sebelum Bu Wiwi menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu. Kiranya apa saja sih yang benar untuk perlekatan pada menyusui tadi? Ada yang bisa jawab? Ya. Benar ya. Kemudian kenapa sih untuk teknik menyusui yang benar itu harus penting dilakukan atau diberikan kepada pasien? Dia bisa jawab? Oh ya, Glory. Ada tambahan Viola? Cukup? Ya, sangat benar. Semuanya setuju ya? Baik, saya rasa teman-teman sudah memahami itu. Saya akan memberikan kesimpulan bahwa teknik menyusui yang benar sangat penting untuk keberhasilan ASI eksklusif, dan juga laktasi dipengaruhi oleh hormon dan teknik menyusui. Selain itu, manajemen laktasi juga penting untuk keberhasilan ASI, dan di mana bidan ya teman-teman nantinya memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien. Itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ya, Viola. Oh, memegang bayi pada saat teknik menyusui yang benar tadi ya. Baik, pada slide saya tadi ya. Nah, sebentar. Di sini ada beberapa teknik ya untuk memegang bayinya, boleh tangan satu, tangan dua, seperti itu ya. Nah, ini saya contohkan langsung di gambar ini. Jadi posisinya sejajar ya. Boleh satu tangan ketika bayi sudah nyaman menghisap, boleh satu tangan saja ya. Atau ketika memang bayinya sangat gendut sekali, boleh dua tangan. Nah, yang penting perlekatannya tadi pada hisapannya, mulutnya, areolanya itu sudah benar ya. Payudara tidak perlu dipegangi, pegang bayinya aja biar ada interaksi ya, tatapan antara ibu dan bayinya sehingga muncullah hormon oksitosin tadi gitu ya. Sudah bisa dipahami? Oke, masih kurang jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih Viola. Ada ya, semua sudah dipahami. Itu mungkin hari ini yang bisa saya berikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.